Bukalah telinga dan hatimu untuk mendengarkan panggilan dan mengikutnya. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Selamat jumpa lagi dengan kanal yang Kung suka. Injil Matius 9 ayat 9-13 mengajarkan tentang kasih karunia, penyelamatan, pemanggilan, dan pentingnya merendahkan diri dan mencari pengampunan dari Tuhan. Mari kita baca dan perhatikan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, dari Injil Matius 9 pasal 9-13 ada beberapa pelajaran dan pesan penting yang dapat disampaikan kepada para pengikut Yesus. Yang pertama, kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kebutuhan manusia akan pengampunan. Ketiga, tantangan norma sosial. Ketiga, panggilan penebalan. Dan terakhir adalah tujuan utama dari Yesus. Pelajaran yang pertama, kasih karunia Tuhan. Kisah ini menunjukkan kasih karunia Yesus terhadap orang yang dianggap masyarakat sebagai orang berdosa atau penuh dosa seperti pemungut cukai, seperti Matius. Yesus memilih Matius untuk menjadi salah satu muridnya tanpa memandang status sosial atau moralnya yang buruk. Pesan ini mengingatkan kita akan kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melampaui kesalahan dan dosa kita. Pelajaran yang kedua, kebutuhan manusia akan pengampunan. Melalui tindakannya, Yesus menunjukkan bahwa Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa
dan memenuhi kebutuhan mereka akan pengampunan. Pemungut cukai dan orang berdosa yang datang kepadanya mencari pengampunan dan penyelamatan. Pelajaran yang ketiga, tantangan norma sosial. Saat Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa, Dia menantang norma sosial dan agama waktu itu. Para pemimpin agama pada masa itu mengkritiknya karena bersosialisasi dengan mereka yang dianggap berdosa. Pesan ini adalah bahwa kasih Tuhan melampaui batasan-batasan sosial dan agama. Pelajaran yang keempat, panggilan penggembalaan. Panggilan Matius untuk mengikuti Yesus adalah contoh dari bagaimana Yesus memanggil individu dari berbagai latar belakang untuk menjadi pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa panggilan untuk melayani Tuhan tidak terbatas pada mereka yang dianggap saleh oleh masyarakat, melainkan terbuka bagi semua orang yang mau mengikutnya. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, yaitu tujuan utama Yesus. Yesus menyatakan bahwa Dia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Artinya, Dia datang untuk membantu mereka yang menyadari kelemahan dan dosa mereka dan mencari penyembuhan rohani. Pesan ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah penebus dan penyembuh bagi mereka yang merasa terluka oleh dosa dan kesalahan mereka. Jadi, saudaraku, Matius 9 ayat 9-13 mengajarkan tentang kasih karunia, penyelamatan, pemanggilan, dan pentingnya merendahkan diri serta mencari pengampunan dari Tuhan. Ini juga mengingatkan kita bahwa penggembalaan dan pelayanan Tuhan tidak terbatas pada orang-orang yang sempurna, melainkan terbuka bagi semua orang yang mau menjawab panggilannya. Maka marilah kita mohon agar selalu diterangi Roh Kudus-Nya, agar kita mampu mendengar dan menjawab panggilannya dan mengikutnya. Amin.